so far when you got a head start. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking are you bored yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siskauti Anggiani, mahasiswi dari Universitas Negara Islam Makassar, tepatnya Fakultas Farmasi yang sedang menempuh pendidikan di Prodi S1 Farmasi. Sehubung dengan video sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai obat serta penggolongan jenis obat. Obat merupakan bahan yang cukup sering kita gunakan sehari-hari, baik dalam penggunaannya di institusi kesehatan maupun masyarakat luas. Obat adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Mengapa dikatakan dapat mempengaruhi proses hidup manusia? Karena kala minum obat untuk sakit kepala, apa yang saudara rasakan setelah beberapa saat minum obat tersebut? Ada kalanya rasa pusing yang diderita dapat berkurang, bahkan hilang setelah minum obat tersebut. Dari pengalaman tersebut kita dapat ketahui ternyata obat dapat mempengaruhi fungsi organ-organ tubuh manusia. Selanjutnya itu definisi obat. Definisi obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 itu, obat termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pendekatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Dari beberapa definisi obat yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa obat merupakan suatu bahan kimia yang diperoleh untuk mengurangi rasa sakit dan mencegah timbulnya risiko berbagai penyakit. Selanjutnya itu penggolongan obat. Penggolongan obat tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan penggunaan serta keamanan distribusi. Penggolongan obat ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu obat bebas, yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini tergolong obat yang paling aman, dapat dibeli tanpa resep di apotek, bahkan dijual di warung-warung. Obat bebas biasanya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit. Tanda khusus obat bebas yaitu berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis putih berwarna hitam. Kemudian contoh obat bebas yaitu seperti paracetamol, benzodiazepin, multivitamin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada obat bebas terbatas adalah sebelum obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi, namun jika terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya. Obat ini dulunya digolongkan ke dalam daftar obat kulit. Tidak diperlukan resep dokter untuk membeli obat bebas terbatas. Disimbolkan dengan lingkaran biru putih hitam. Biasanya obat bebas terbatas memiliki peringatan pada kemasannya sebagai berikut. Peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Kemudian peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk di bagian luar dari badan. Kemudian peringatan nomor 4,
ini telah digunakan untuk melawan infeksi berbagai jenis bakteri pada manusia maupun hewan. Contohnya seperti erythromycin, azithromycin, cefadroxil, dan amoxicillin. Kemudian yaitu antiinflamasi. Pengobatan antiinflamasi mempunyai dua tujuan, yaitu pertama meringankan rasa nyeri yang seringkali merupakan gejala awal yang terlihat dan keluhan utama, yaitu terus-menerus pada pasien. Dan yang kedua kemudian memperlambat atau mengatasi kerusakan pada jaringan, contohnya itu seperti natrium dipilina. Kemudian yang ketiga ada antihipertensi. Antihipertensi ini digunakan untuk menurunkan mobilitas dan mobilitas kardiovaskular seperti hemodinamik, valsartan, dan atrofik. Kemudian selain itu ada antikompulsan, berfungsi untuk mencegah dan mengobati bangkitan epilepsi atau biasa disebut dengan epileptic seizure dan bangkitan non-epilepsi. Adapun contoh obat yang termasuk golongan ini antara lain bromida, pentobarbital, phenytoin, dan carbamazepine. Berikutnya itu ada antikoagulasi. Antikoagulasi ini digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembekuan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Contohnya seperti warfarin dan heparin. Kemudian ada antihistamin. Antihistamin ini itu obat-obatan yang digunakan untuk meredakan gejala atau keluhan akibat reaksi alergi, misalkan pada rinitis alergi atau urtikaria. Contohnya itu allocarbarin, cetirizine, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada psikotropika. Psikotropika adalah obat yang mempengaruhi fungsi perilaku, emosi, dan pikiran yang biasa digunakan dalam bidang psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa. Contohnya seperti Valium, Ativan, dan Xanax. Dan terakhir itu antijamur atau antifungi. Antijamur atau antifungi berfungsi untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur. Contohnya amidiazol, diazol, muconazol, fluconazol. Yang dapat saya sampaikan, lebih kurang